Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TV Bangunan. Seperti biasa, TV Bangunan selalu memberikan informasi yang bermanfaat ya seputar dunia bangunan. Dan kali ini seputar pembesian. Jadi buat kawan-kawan bangunan ataupun tukang-tukang bangunan yang sering mengerjakan bangunan ya, pasti tidak asing dengan kait besi ya, atau bengkokan besi, atau hak, ada yang bilang juga L begitu ya. Dan kita akan membahas kait standar untuk tulangan utama dulu ya. Nah, pada video sudah ada gambar kait standar untuk tulangan utama lengkap ya, detail dan lengkap, sudah ada keterangan-keterangannya semuanya. Nah, jadi saya akan bantu membacanya supaya kawan-kawan bisa paham dan semoga bermanfaat ya. Oke, pada kotak yang pertama di sini bengkokan kait ya. Bengkokan kait ada 3 bengkokan atau 3 cara yang sering digunakan di tulangan utama, yaitu 180 derajat, 135 derajat, dan 90 derajat. Nah, tapi paling sering ini 90 derajat ya, khususnya untuk balok dan slope. Tekukannya biasanya tulangan utama itu 90 derajat. Kemudian gambar, kotak yang kedua ini gambar. Gambar ini ilustrasi ya, jadi supaya memudahkan kita untuk memahami gambar tersebut. Keterangan-keterangan yang di kanan dan kiri kemudian disertai dengan gambar, akhirnya kita jadi lebih mudah ngeh ya, kayak gitu. Kemudian diameter tulangan atau DP, ini diameter besi ya, jadi di bawahnya ini ada angka-angka 10 sampai 25 mm dan bawahnya 2936 mm. Ini maksudnya besi yang kawan-kawan gunakan. Jadi besi antara 10 sampai 25 ini, atau besi 29 sampai 36 ini masuk dalam kategori ini ya. Nah, kotak sebelahnya lagi diameter bengkokan minimum D. Ini diameter bengkokan minimum D ini radius besi yang bengkok ya. Jadi tekukan besi ini yang bengkok ini radiusnya diameter bengkokan minimumnya ya. Kemudian di bawahnya ini 6 dp, 8 dp, 10 dp. Ini maksudnya radius besi yang bengkok ini harus sesuai dengan rumus ini ya, 6 dp. Jadi 6 kali diameter besi. Misalnya kawan-kawan pakai besi 10, diameter bengkokan minimumnya 6 dp, berarti 10 kali 6 sama dengan 60 dalam mili itu, supaya ketemu senti, jadi bagi 10 6 senti. Jadi besi yang bengkok ini dia ini 6 senti radius bengkokannya. Kemudian LT minimum ini panjang besi setelah tidak bengkok ya, dihitung mulai dari besi lurus. Jadi kalau pas bengkok pertama kali ditekuk ini jangan dihitung dulu. Nah, setelah besi tidak bengkok lurus, nah disitu baru dihitung panjang besinya. Rumusnya ini ya, LT minimum yang terbesar antara 4 dp atau 60 mm. Yang terbesar antara 4 dp atau 60 mm ini maksudnya kita pakai rumus 4 dp, tapi tidak boleh kurang dari 60 mili atau 6 cm kayak gitu. Misalnya contoh ini ya, besi kita gunakan besi 12. Besi 12 ini kan berada di antara 10 dan 25. Terus kemudian LT minimumnya kita coba dulu pakai 4 dp, berarti 12 kali 4 sama dengan 48 mili ya. Berarti kalau dalam senti cuma 4,8 cm. Nah, berarti kan kurang dari 60 mili atau 6 cm, berarti kita pakai yang 6 cm kayak gitu. Terus seandainya besinya kita pakai besi 22, nah 22 kali 4 dp sama dengan 88 mili ya, atau 8,8 cm. Itu kan lebih dari 60 mili, berarti kita pakai yang 4 dp kayak gitu. Jadi kita memilih yang terbesar di antara 4 dp atau 60 mili. Kemudian untuk tulangan slope dan balok yang sering digunakan itu tekukannya itu 90 derajat ya. Mungkin kawan-kawan sudah pasti bisa memahami lah, pasti yang paling sering digunakan itu yang 90 derajat, dan kita akan membahas yang 90 derajat. Oke, kawan-kawan lihat sendiri untuk yang di kotak paling bawah ini tekukan 90 derajat, dan saya akan mencontohkan menggunakan besi 12 ya, menggunakan besi 12. Jadi besi 12 misalnya kita gunakan besi 12, berarti berada di antara 10 sampai 25 mili diameter tulangannya ya. Kemudian diameter bengkokan minimumnya 6 dp, kemudian LT minimumnya di sini sama semua ya, yaitu 12 dp.
yang artinya diameter besi dikali 12. Seperti contoh, saya akan mencontohkan menggunakan besi 12. Besi 12 berada di antara 10 sampai 25. Kemudian LT minimumnya yaitu 12 dp dikali 12. Nah, 12 dikali 12 yaitu 144, atau dalam sentinya 14,4 cm. Kayak gitu ya. Misalkan besi 10 ya berarti 10 kali 12 cm. Dan seterusnya begitu ya. Sesuai dengan besi yang kita gunakan. Oke, paham ya kawan ya? Oke, kalau udah paham kita akan membahas untuk kait standar untuk sengkang ya, atau behel, atau ada yang juga bilang ring, ada juga yang bilang cincin ya. Intinya beda sebutan aja tapi tujuannya sama. Nah, untuk kait standar untuk sengkang ini hanya ada dua model tekukan besi ya, atau bengkokannya ada dua model yang sering digunakan. Seperti yang kawan-kawan lihat pada gambar, ini bengkokan kait hanya 135 derajat dan 90 derajat. Dan pada gambar di sini dijelaskan ini 135 derajat ya. Segini tekukannya, kemudian 90 derajat, kemudian di sini DS ya, diameter sengkang atau diameter besi yang digunakan untuk sengkang atau behel. Nah, misalkan besi 6 atau besi 8 kayak gitu. Kemudian di sebelahnya lagi diameter tulangan atau DS, diameter sengkang ya. Di sini ada 8 sampai 16 mili atau 19 sampai 25 mili. Kemudian diameter bengkokan sama seperti sebelumnya ya. Ini radius bengkokan atau panjang besi yang melengkung. Di sini keterangannya 4 ds atau 4 kali diameter sengkang. Kemudian LT minimum. Nah, LT minimum di sini keterangannya untuk yang 135 derajat bengkokannya, keterangannya yang terbesar antara 6 ds atau 75 mili. Jadi kita disuruh milih yang terbesar ya, antara dikali 6 ds atau 75 mili kayak gitu. Misalkan contoh besi 8, kita menggunakan BL besi 8 dikali 6 ds. 6 ds ketemunya 4,8 cm ya, atau 48 mili, dan ini lebih besar 75 mm ya. Jadi kita pakai yang 75 mili kayak gitu, atau 7,5 cm. Karena di sini kita disuruh milih yang terbesar ya. Terus untuk bengkokan kait yang 90 derajat. Nah, untuk yang 90 derajat di sini ada dua pilihan ya. Untuk besi ukuran yang 8 sampai 16 ini LT minimumnya 6 ds atau 7,5 cm atau 75 mili. Kemudian untuk besi 19 sampai 25 LT minimumnya 12 ds diameter sengkang. Sama ya seperti yang sebelumnya saya terangkan. Jadi yang 12 ds ini dikali 12, kemudian yang atasnya ini seperti yang saya terangkan tadi sebelumnya. Oke, cukup ya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan bangunan semua. Sampai ketemu video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka sama video saya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.